Berarti saya harus bilang dulu ke istri mau menikah dengan Nyai ya, supaya dia gak masuk, gak ganggu kita Nyai. Wede. Iya, weh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sabda DC, channel yang dihapus YouTube karena lagi baper. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan ngerjain Nyi Blorong. Wede. Kalau orang-orang itu cetan nama artis ya kan, nama presiden ya. Kalau saya sama Nyi Blorong. Wede. Nah ini ya, ini di sosial media itu banyak tersebar seperti ini ya. Jadi yang memang pengen apa ya, pengen sesuatu yang cepat gitu, yang wow gitu ya, percaya gitu. Khusus yang sudah nekat, dan ini benar-benar real. Pesugihan Nyai Blorong, pesugihan tuyul, uang goib dan lain-lain, bisa langsung inbox atau WA kami. Wede. Nah ya, saya coba tuh WA tuh ya kan. Nah ini saya save Nyi Blorong. Tuh nomornya sama ya, nggak ada beda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Nyi Blorongnya jawab seperti itu. Apa benar ini Nyi Blorong? Iya nak. Harus punya kamar kosong, tidak ada yang boleh masuk selain sampai anak. Saya ada Nyi. Jika ada yang masuk ke kamar khusus akan menjadi wadal Nyai Blorong. Maaf, dengan siapa dan di mana? Waduh Nyi, maksudnya gimananya? Gimana ya? Saya Imron, daerah Bogor. Bisa saya telepon gak Nyi? Maksudnya jangan ada yang masuk ke kamar khusus. Maaf, saya lagi banyak chat. Wede, Nyai Blorong lagi banyak chat. Jika ada yang masuk akan menjadi tumbal Nyai Blorong. Yang boleh masuk hanya sampean saja. Maksud jadi wadal itu gimana Nyi? Apa saya nanti jadi wadal? Misalkan istri atau anak masuk ke kamar kosong yang akan menjadi ruangan khusus, akan menjadi wadalnya. Wih, ngeri juga ya. Wadal itu apa Nyi? Kalau sampean kan yang bersekutu. Wede, yang bersekutu. Wadal itu tumbal. Berarti saya nggak akan kenapa-kenapa Nyi. Nggak akan. Bersekutu dengan Nyai ya? Iya, wede, bersekutu. Terus nanti itu gimana tata caranya ya? Mahar 500.000. Nyai Blorong lagi butuh mahar 500.000. Kami akan mengirimkan satu buah patung Nyai Blorong dan mantra yang harus dibacakan saat ritual. Apa Anda sanggup? Di kamar khusus sediakan ube rompe, pisang, menyan, dupa, hiogen kawi, lilin merah, baskom isi air. Deh, nanti saya baca mantra kayak gitu ya. Manggil Nyi Blorong. Kembang 7 rupa taburkan di ranjang dan di dalam baskom sedang diisi air. Tuh seperti itu guys. Jadi di ranjang ya, baskomnya juga kembang 7 rupa di ranjang katanya taburkan. Apa Anda sanggup? Nah, saya ditanya apa sanggup. Nah, saya cari itu dulu, foto dulu ya di internet ya. Nah, ini ya dapat ya. Apa apa ini benar Nyai? Kata saya gitu ya. Apa ini benar Nyai? Wede, saya tanya tuh, ini beneran enggak Nyai gitu. Benar, wede. Benar katanya ya. Peralatannya saya kurang paham Nyai. Bisa dicari di pasar. Wah, gampang amat ya rupanya ya. Mantranya seperti apa Nyai? Kami akan bantu dari sini nak. Maaf, mantra yang harus dibaca jika patung sudah saya kirim ke alamat sampean nak. Berarti Nyai secantik ini apa bisa bertemu? Bisa nak. Patungnya seperti apa Nyai? Oh, seperti ini patungnya rupanya guys. Seperti ini. Berarti kita bisa itu Nyai. Apa Nyai tinggal di sini? Saya siap Nyai kalau benar. Wede.
Nyai bisa hadir kapan saja jika Anda panggil, nak. Wow. Apa Nyai bisa disentuh oleh saya? Bisa, nak. Baik, Nyai. Apa maksud bersekutu itu saya dan Nyai menikah? Iya, wede. Iya, katanya. Baik, Nyai. Saya bersedia menikah dengan Nyai. Oh, aduh. Ngeri, 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 ngeri. Untuk maharnya 500.000, apa Anda sanggup? Sanggup, Nyai. Kalau menikah dengan Nyai, saya sanggup mahar lebih. Wih. Baik, kami kirim form pesanan patung Nyai Blorong. Nama, alamat, nomor HP, pengiriman via JNE. Mahar 500.000. Silahkan diisi, nak. Maaf, Nyai, kegunaan patung Nyai itu apa saja? Untuk usaha, kewibawaan, dan untuk memanggil Nyai. Jika Anda kepepet hutang, bisa komunikasi dengan Nyai. Wede. Sekarang tugasnya Blorong itu konsultasi hutang, guys, ya. Jadi nggak usah repot-repot tuh. Kalian ngobrol aja tuh. Nanti dikasih solusi. Wede. Kasih solusinya suruh minjem ke pinjol. Nanti, nah, Nyai, saya punya hutang, Nyai. 5 juta, apa yang harus saya lakukan? Kata Nyainya, kamu tinggal pinjam aja di beberapa pinjol. Itu udah beres. Wede. Seperti itu, ya. Baik, Nyai. Form pesanan tuh saya mengirimkan formnya. Nah, ini pesan dia dihapus, ya. Sebenarnya saya udah screenshot, ya. Maksudnya ini nomor rekening dia, ya. Ini belum dihapus, ya, sebelumnya gitu. Maaf, Nyai, apa sudah ada yang menikahi Nyai sebelumnya? Wede, itu saya tanya dulu dong. Ya, jadi dia itu udah ada yang nikahin belum? Kalau udah, ya harus cerai dulu. Masa nikah sama saya, ya kan? Belum ada yang nikahi. Waduh, kasihan amat gitu, ya. Kasihan amat gitu. Jika Anda sanggup, silahkan kirim bukti transfer agar kami bisa packing dan kirim ke alamat ini. Secantik Nyai, belum ada yang menikahi. Baik, Nyai, apa saya harus bilang ke istri saya dulu? Saya mau izin dulu, guys. Mau izin dulu, mau nikah lagi gitu, ya. Jangan sampai istri masuk ke kamar ritual. Jika istri masuk, akan menjadi tumbalnya. Wow, 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 wow. Sampean kasih tahu anak dan istri kamu, nak. Jangan sampai ada yang masuk ke kamar ritual. Berarti saya harus bilang dulu ke istri mau menikah dengan Nyai, ya, supaya dia gak masuk, gak ganggu kita, Nyai. Wede. Iya, weh, iya. Gentleman sekali gitu. Si Nyai ini, si Nyai ini. Wede, saya kirim foto dulu, ya. Fotonya sengaja dengan wajah yang agak serius gitu, ya. Gimana, Nyai? Apa saya pantas menikah dengan Nyai? Wede. Pantas, nak. Wah. Seberapa pantaskah dirimu untuk kutunggu? Wede. Nyai menyukai saya. Ya, nak. Wede. Apa dalam diri saya ada isinya, Nyai? Maksudnya ada ilmu goibnya atau ada jinnya gitu, ya. Apa karena ketampanan? Wede. Jadi si Nyai ini mau nikah sama saya itu karena apa gitu? Apa karena dalam diri saya ada isinya? Apa karena ketampanan saya gitu maksudnya, ya? Ketampanan saja. Wede. Isinya tidak ada. Wih. Awas aja, jangan otaknya aja nggak ada isinya nih. Makasih, Nyai, saya mau bicara ke istri dulu bahwa saya mau menikah lagi. Seperti itu, guys, ya. Jadi harus ngomong dulu, ya. Setuju apa enggak gitu. Doakan agar direstui. Nyai Blorong mau jadi pelakor nih berarti nih. Tapi kan itu, ya, apa ya? Ini aja, yang hal-hal kayak gini itu masih banyak loh yang percaya gitu, maksudnya dibodoh-bodohi oleh penipu, ya. Masih banyak orang yang percaya, guys, ya. Ya, nak, apa kamu punya mobile banking? Weh, Nyai Blorong ini sekarang sudah makin canggih, guys, ya. Jadi sekarang udah pertanyaannya mobile banking, weh. Saya adanya ATM, Nyai. Bisa kamu transfer maharnya?
Saya ini mau transfer. Tuh, dia mengirimkan nomor rekening lagi. Ini sebelum dihapus ya. Maaf Nyai, barusan saya bilang ke istri mau nikah lagi, tapi dia gak setuju. Gimana ya? Ah, deh, nggak setuju guys, rupanya ya. Istri saya nggak setuju saya nikah lagi dengan makhluk goib gitu ya. Kalau bukan makhluk goib mungkin setuju ya. Kamu diam-diam saja nak. Kamu bisa kos atau kontrak rumah. Oh seperti itu. Jadi dia pengennya saya ngontrak rumah ya. Boleh, boleh, boleh ya, boleh ya. Jadi kita nikah diam-diam. Apa Nyai nanti gak disebut pelakor? Kata saya gitu ya. Ya enggak lah ya, ya kan. Sebenarnya pelakor ini gini guys ya. Kalau menurut saya ya, jadi pelakor ini bukan istri kedua, bukan. Jadi pelakor ini adalah seseorang yang ngerusakin hubungan suami istri. Nah, itu pelakor versi saya gitu ya. Jadi kalau si laki-laki ini nikah beberapa kali, si cewek yang si istri yang kedua, ketiga gitu bukan pelakor. Jadi pelakor ini ngerusak hubungan yang sebelumnya, itu pelakor gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi yang ngerusakin hubungan suami istri itu pelakor itu. Agar kamar khusus tidak diganggu oleh siapa-siapa. Tenang saja nak, Nyai Blorong hanya goib, jadi hanya kamu yang bisa melihatnya. Istri dan anak kamu tidak bisa melihatnya. Berarti Nyai jadi pelakor goib ya Nyai. Wede, jadi pelakor goib. Baiklah Nyai, kami tunggu bukti transfer maharnya nak. Baik, siap Nyai. Gimana nak, apa kamu sudah kirim? Belum Nyai, saya mau ke rumah Pak Kiai dulu mau minta sarannya. Rumahnya dekat kok. Jika kamu minta saran, Kiai tidak akan setuju. Dia takut. Kenapa emangnya Nyi? Kamu nikah sama goib bukan sama manusia nak. Kenapa gak setuju emang Nyi? Emangnya nikah dengan goib dilarang? Pastilah dilarang nak oleh kiai. Oh gitu. Jadi dia menyadari ya gitu ya. Tuh gitu guys ya. Jadi pasti dilarang katanya sama kiai. Emang hukum menikah dengan jin halal atau haram Nyi? Mungkin kamu tidak sanggup dengan maharnya. Tidak apa-apa nak. Karena sering nanya-nanya jadi dia mungkin nih orang nih ngabisin waktu gua nih, tahuan gua mau semedi gitu kali ya. Saya sanggup Nyi. Wih, saya sanggup Nyi. Keren ya. Saya sanggup Nyi. Kami akan kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Saya sanggup, ya udah saya kirim ya Nyai. Jika sudah sampai depan mesin fotokan. Ya udah saya fotokan dong ya kan ya kan. Tuh kan ATM Mandiri Nyi. Terus gimana Nyi setelah difotokan gini? Tuh dia mengirimkan nomor rekening lagi ya. Kode BCA 014 nak. Jika sudah fotokan bukti transfernya nak. Oke, sudah Nyi. Tuh saya beneran fotokan gitu ya. Beneran kirim bukti ya. Struk transferannya fotokan. Oke, saya kirimkan tuh ya kan. Itu Nyi, kita sudah resmi menikah ya Nyi. Oh, tidak ada yang masuk nak. Uang nggak ada yang masuk katanya. Kamu jangan bohong nak. Astagfirullah. Masa saya bohongi calon istri saya? Nah, dia mengirimkan ini ya. Mengirimkan bukti mutasi rekening bahwa nggak ada yang masuk gitu ya. Jangan salahkan saya Nyi. Saya mana tahu hal begitu. Kamu bohong nak. Kalau Nyai memang merasa uangnya kurang, bilang. Jangan tuduh saya bohong. Nah, terus setelah itu kan dia menghapus nih. Ini baru setelah saya bilang gitu dia menghapus nomor-nomor rekeningnya. Dia sadar bahwa dia telah dibohongi gitu ya. Telah dikerjain lah ya. Nah, ini saya bilang kan, ngapain Nyai hapus pesan? Saya kan udah screenshot. Nah, ini di sini diblokir ya sama dia ya, seperti itu kisahnya. Jadi kisah asmara saya jangan nyiblorong kandas gara-gara merasa dibohongi ya. Jadi sebuah asmara teman-teman ya. Kalau kalian mempunyai pasangan ya,
suami atau istri gitu ya, itu jangan ada kebohongan yang fatal gitu ya. Kebohongan yang kecil nggak apa-apa, seperti contohnya makanan istri keasinan gitu ya, terus kita bilang enak, nggak masalah itu ya. Apa sih jadi bahas kayak gitu. Oke, intinya teman-teman, saya gagal menikah dengan Nyi Blorong, mohon maaf teman-teman ya. Pada akhirnya dia kecewa dan mungkin sudah cari calon yang lain, tapi nggak masalah. Oke, sekian saja, jangan mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.